Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Fatimah Nurul ini. Pada video kali ini aku akan memberikan hasil rangkuman lagi dari materi kelompok 2 yang sudah presentasi, yaitu mengenai novel. Daripada kalian penasaran bagaimana kelanjutan dari videonya, yuk langsung simak videonya sampai selesai ya. Dadah. Oke, pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai novel. Dan di sini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama, pengertian novel. Yang kedua, perbedaan novel dan cerpen. Yang ketiga, struktur novel. Dan yang keempat, roman dan novel. Pembahasan pertama, pengertian novel. Jadi, novel berasal dari bahasa Latin, yaitu novellus, yang berasal dari kata novus, yang berarti baru. Dan jika disimpulkan, pengertian novel adalah sebuah karangan prosa yang panjang, yang di dalamnya menceritakan tentang kisah kehidupan dari manusia maupun masyarakat sekitarnya, yang di dalam novel tersebut adanya tokoh beserta watak yang dijelaskan oleh penulis. Pembahasan kedua, perbedaan cerpen dan novel. Jadi, antara cerpen dan novel mempunyai perbedaan berdasarkan beberapa perbedaan. Ada 8 perbedaan. Yang pertama, berdasarkan penokohannya. Yang kedua, berdasarkan alurnya. Yang ketiga, berdasarkan latarnya. Yang keempat, berdasarkan perwatakannya. Yang kelima, berdasarkan temanya. Yang keenam, berdasarkan konflik. Yang ketujuh, berdasarkan penggunaan kata-kata. Dan yang kedelapan adalah berdasarkan jumlah katanya. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu mengenai perbedaan ini. Berdasarkan penokohannya. Jadi di dalam cerpen itu terdapat alur yang sangat singkat, sedangkan dalam novel terdapat alur yang panjang. Jadi maka dari itulah antara tokoh di cerpen dan tokoh di novel itu lebih banyak di novel karena alurnya yang panjang. Yang kedua, berdasarkan alurnya. Jadi alur cerpen ini sangatlah sederhana dengan gerak yang terlalu padat, dan sedangkan novel sangat tidak terbatas. Maka dari itulah alur dari novel ini cenderung rumit untuk ditebak oleh si pembacanya. Yang ketiga, berdasarkan latarnya. Nah, di sini latarnya dari cerpen dan novel ini, jika di cerpen itu terlihat sangat sempit dan terbatas. Nah, karena latarnya itu bisa dihitung beberapa saja, sedangkan novel terdapat latar tempat, latar waktunya, dan lain sebagainya. Yang keempat, berdasarkan perwatakannya. Nah, jadi berdasarkan perwatakannya, pada cerita pendek itu cenderung wataknya itu diungkapkan tuh secara tidak jelas atau tidak bisa ditebak oleh si pembaca. Sedangkan di dalam novel tersebut, perwatakan si tokoh-tokoh yang ada di dalam novel itu mudah untuk dipahami atau mudah untuk ditelaah seperti itu. Maka dari itulah watak di cerpen ini lebih mudah untuk dimengerti, apalagi apalagi cerpen-cerpen yang berbentuk tulisan anak-anak atau bacaan untuk anak-anak. Terus yang kelima, berdasarkan temanya. Nah, di sini di cerpen itu hanya membahas satu tema saja, sedangkan di novel itu bisa jadi beruntun beberapa tema yang bisa penulis bahas. Yang keenam, berdasarkan konflik. Nah, jadi konflik di dalam cerpen itu hanya terjadi satu kali permasalahan. Nah, sedangkan di novel itu sangat banyak yang mungkin di awal sudah ada konflik, dan nanti di tengah-tengah ada lagi konflik, dan bahkan di terakhir cerita pun ada konflik. Jadi tidak mudah untuk ditebak di dalam novel tersebut dibandingkan dengan cerpen yang mudah ditebak konfliknya apa. Yang ketujuh, berdasarkan penggunaan kata-kata. Nah, di sini penggunaan kata dari cerpen tentunya sangat mudah dipahami karena yang saya tahu di dalam cerpen itu mempunyai kata-kata yang seperti kita gunakan untuk bicara
bersama orang, jadi mudah untuk dipahami. Dan sedangkan novel ini ada juga yang memakai diksi-diksi tertentu supaya menambah varian yang berbeda dalam novel tersebut, dan lumayan sulit untuk dipahami. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, berdasarkan jumlah katanya. Nah, di sini antara cerpen dan novel mempunyai jumlah kata yang berbeda. Ketika cerpen dibuat itu tidak mencapai 10.000 kata. Paling cerpen itu tersusun seperti 1 halaman atau 2 halaman. Dan sedangkan novel itu lebih dari 35.000 kata. Nah, jadi beratus-ratus halaman. Pembahasan ketiga, struktur novel. Nah, di sini ada 6 dari struktur novel. Yang pertama ada abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang terakhir koda. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu persatu dari struktur novel tersebut. Yang pertama adalah abstrak. Nah, jadi abstrak ini tentunya bisa kita temui pada bagian awal novel, yang berisi tentang gambaran ringkas isi dari novel tersebut. Yang kedua, orientasi. Nah, orientasi ini ada bagian penjelasan mengenai latar waktu dan suasana. Yang ketiga, komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah bagian novel di mana urutan kejadian itu dihubungkan oleh sebab akibat yang ada di dalam cerita novel. Dan yang keempat, evaluasi. Dan evaluasi ini ada di bagian novel, tentunya di mana konflik itu terjadi pada tahap komplikasi apa itu. Yang kelima, resolusi. Resolusi ini ada pada bagian novel yang memunculkan sebuah solusi atau pemecahan masalah. Yang keenam, koda. Nah, koda ini merupakan bagian dalam novel yang dimana terletak di akhir atau penutup cerita novel. Seperti itu. Pembahasan keempat, roman dan novel. Nah, jadi di sini kita akan membahas satu persatu, yaitu pengertian, ciri-ciri, unsur pembangun, dan jenis-jenis dari roman dan novel. Yang pertama dulu yaitu roman. Roman memiliki pengertian sebuah cerita atau karangan yang di dalamnya itu diceritakan seorang tokoh-tokoh atau pelaku yang dari sejak lahir hingga meninggal dunia. Jadi diceritakan mulai dari dia lahir sampai dia meninggal. Terus adapun ciri-ciri dari roman, yang pertama memiliki alur cerita yang kompleks, yang kedua memiliki cerita yang bisa diceritakan secara detail, dan yang ketiga memiliki cerita yang diceritakan dari lahir hingga meninggal dunia. Adapun unsur-unsur pembangun dari roman, yang pertama yaitu ada tema, yang kedua ada alur, yang ketiga ada tokoh dan penukuhan, yang keempat ada latar, yang kelima ada konflik, dan yang terakhir ada jenis-jenis dari roman. Ada 6. Yang pertama, roman bertenden. Nah, jadi roman bertenden ini mengisahkan atau melukiskan sebuah cerita pergejolakan kehidupan yang ada di suatu masyarakat dengan tujuan untuk memperbaikinya. Nah, contohnya yaitu roman Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Kedua yaitu roman sejarah. Roman sejarah ini sebuah roman yang melukiskan kehidupan tokoh-tokoh cerita dalam suatu masa sejarah. Jadi di dalam kehidupan masyarakat itu ada sejarahnya. Contohnya yaitu Hulu Balang Raja karya Nur Sultan Iskandar. Yang ketiga, roman psikologi. Nah, jadi roman psikologi ini melukiskan yaitu lebih kepada keadaan batin seseorang atau si batin tokoh tersebut. Contohnya yaitu Ateis karya Asdiat Kartamiharja. Yang keempat yaitu roman detektif. Nah, jadi roman detektif ini yaitu roman yang menceritakan sebuah peran menjadi seorang detektif. Contohnya Mencari Pencuri Anak Perawan karya Suman Hasibuan. Yang kelima yaitu roman perjuangan. Nah, jadi roman perjuangan ini melukiskan sebuah perjuangan si tokoh mempertahankan suatu negaranya. Contohnya yaitu Keluarga Gerilya karya Permudi Anantatur.
Terus yang keenam yaitu roman sosial atau roman masyarakat. Jadi di sini melukiskan sebuah kehidupan sosial masyarakat dan beban yang ada atau permasalahan yang ada dalam satu masyarakat tersebut. Contohnya yaitu roman Katak Hendak Jadi Lembu karya Nur Sultan Iskandar. Yang keempat, novel. Nah, jadi pengertian novel yaitu sebuah karangan atau cerita yang mengisahkan dan menceritakan sebuah kejadian ataupun peristiwa di dalamnya. Dan kejadian ini juga bisa menimbulkan pergejolakan batin untuk mengubah sebuah nasib yang terjadi pada pelaku cerita tersebut. Nah, di sini ada pun ciri-ciri dari novel, yaitu yang pertama memiliki alur cerita yang kompleks, yang kedua temanya tidak hanya satu karena ada tema sampingan, yang ketiga watak dan tokohnya itu banyak, jadi bisa diuraikan secara lengkap. Terus yang terakhir, jenis-jenis novel. Nah, di sini ada 5 jenis novel. Yang pertama, novel populer yang menceritakan problema kehidupan cinta asmara dan bertujuan untuk menghibur. Yang kedua, novel literer. Nah, novel literer ini yaitu novel bermutu sastra. Yang kedua, novel picisan yang mengeksploitasikan selera dengan suguhan cerita yang mengisahkan cinta asmara menuju ke pornografis. Terus yang keempat, novel absurd. Novel absurd ini menceritakan tentang kisah yang menyimpang dan bercampur dengan angan-angan si penulis. Yang terakhir yaitu yang kelima, novel horor, yaitu menceritakan tentang kisah atau kejadian yang menakutkan atau berkaitan dengan keajaiban alam supranatural. Oke, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai hasil rangkuman yang telah dipresentasikan dari kelompok 2, yaitu mengenai novel. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kepada teman-teman bisa menambah wawasan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.